Kenapa banyak orang itu sepertinya apa ya, mendewakan secara tidak langsung para tokoh-tokoh agama yang mungkin sebenarnya, secara spiritualitas mungkin mereka, tidak, masih mementingkan ego mereka masing-masing, masih jauh, masih dalam dunia 3D-nya mereka gitu loh. Apakah ini yang menyebabkan bangsa ini tuh gampang sekali dibajak? Jadi baik secara, Illuminati ataupun, mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk memiliki tatanan dunia baru, atau bahkan terhadap tokoh-tokoh agama yang menjual spiritualitas. Itu ada hubungannya nggak, Pak? Ada. Jadi mereka sebenarnya adalah bagian daripada skenario di mana seluruh dunia dimainkan dengan konsep intelijen, gitu. Sehingga kita lihat, ya, intelijen itu selalu membawa mission. Dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Yuk, ayo Pak, samain energinya, samain frekuensinya dong, ya kan? Pak Dharma, abang saya, abang semua, abang kita semua. Pak Dharma, selamat datang kembali di Ngaji Roso. Sudah diundang berkali-kali, semoga tidak bosen, karena kita memang tidak pernah bosen. Semoga Bapaknya nggak bosen. Ya, kita hari ini akan membahas seperti biasa, bahas santai, percampuran antara spiritualitas dengan duniawi, tentunya dengan ekspertis Bapak sebagai narasumber yang amat sangat kita hormati gitu. Kita mulai aja Pak ya, karena waktunya ini amat sangat terbatas. Yeah. Pak Dharma, gimana sih, kan isunya lagi rame nih ya, gimana cara membedakan antara tokoh agama yang benar-benar membimbing umatnya dengan mereka yang menggunakan simbol keturunan atau status untuk mendapatkan otoritas atau akuntabilitas, atau mungkin malah fame, apa sih namanya, ketenaran. Gitu. Sekarang kan banyak tuh yang seperti itu, malah jadinya kok esensi spiritualitasnya kok jadinya agak kabur ya gitu. Tanggapan Bapak gimana? Ya, memang kita harus akui bersama kalau semakin hari bangsa ini sudah kehilangan spiritualitasnya. Kenapa demikian? Memang sistem menggiring untuk kita tidak ingat, ya, tidak ingat identitas kita sebagai makhluk spiritual yang berada di dalam formula fisik. Gitu. Nah, itu yang membuat banyak di antara kita yang menjadi lupa, sebenarnya bukan lupa, dibuat lupa oleh sistem. Dengan adanya sains, membuat orang hanya mempercayai, memahami yang terlihat mata. Empirical method. Jadi, semua pemahaman dibuat template. Nah, ini kebetulan masih dekat dengan Hari Pahlawan. Sekaligus saya mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Pahlawan. Tapi makna yang perlu kita ambil berkaitan dengan spiritualitas, sebenarnya spiritualitas itu ada dalam jiwa seorang pahlawan. Jiwa seorang pahlawan adalah jiwa di mana dia menjalankan tugas mulia, tidak hanya sebatas seperti seorang ibu menjaga anaknya, dia juga adalah pahlawan bagi anaknya. Dia menjalankan tugas mulia. Tetapi lebih luas lagi yang disebut dengan jiwa pahlawan. Dia tidak hanya peduli sama keluarga, dia tidak hanya mementingkan kelompoknya saja, tetapi dia mementingkan bangsa tanpa memikirkan ras, suku, agama, apalagi hanya memikirkan keluarganya sendiri.
Itulah sebenarnya jiwa spiritual yang sesungguhnya ada pada pahlawan. Ya. Karena pahlawan itu dia ikhlas menerima, dia ikhlas melepas, walaupun dia tidak pernah mengenal siapa yang dia bela. Itulah sesungguhnya jiwa spiritualitas yang sudah hampir hilang di bangsa ini. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa pahlawan. Jadi jiwa pahlawan adalah dia bisa menyayangi anak orang lain seperti anaknya sendiri. Seorang pemimpin yang berjiwa pahlawan, dia akan menjadi bapak bangsa, dia akan melindungi seluruh bangsanya. Bukan cuma keluarganya, bukan cuma kelompoknya, tetapi seluruh walaupun dia tidak kenal. Dia ikhlas melepas, walaupun dia harus meninggalkan dunia ini. Dia tidak punya motivasi kultus, dia tidak punya motivasi komersialisasi. Itulah jiwa seorang pahlawan, jiwa kepahlawanan yang harus kembali dimiliki bagi kita semua yang selama ini sudah mungkin melupakan identitas kita, bahwa kita adalah makhluk spiritual yang berada di dalam formula fisik. Dan kita nanti akan kembali, kita akan lepaskan fisik ini, kembali ke dalam kekekalan. Itulah sebenarnya. Jadi kalau sekarang, seperti yang Mbak Cita sampaikan tadi, kita mulai kehilangan. Kenapa? Karena sistem kapitalis ini menggiring orang untuk meninggalkan itu. Apalagi ditambah dengan segala macam yang berbau sains. Sains dengan metode empirik membuat sesuatu yang tidak nampak oleh mata, tidak diakui sebagai pembuktian untuk menentukan eksistensi atau kebenaran itu ada apa tidak. Jadi memang kontradiksi sekali antara pemahaman yang diajarkan kita di dalam agama dengan sains itu nabrak. Terjadi konflik batin, sehingga terjadilah mental block, mental yang terpenjara. Di satu sisi, sistem menggiring orang untuk berkompetisi, saling tusuk-menusuk, adu-mengadu, gesek-menggesek, saling sikut-menyikut. Ukurannya, kejar angka yang ada dalam uang. Lalu ditangkap oleh produk. Jadi diproduk sebagai makhluk ikan busuk, ditangkap sama produk ikan busuk, lalu nanti dihakimi juga oleh masyarakat yang merupakan produk ikan busuk. Jadi karakter masyarakat, karakter kita dicetak menjadi karakter yang jujur kita bilang menjadi busuk. Karena apa? Selalu dengki, iri, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal identitas kita. Bahwa kita adalah part of God. Kita adalah bagian daripada Tuhan. God besar, kita God kecilnya. Nah, kalau kita sadar itu, maka Mbak Citra, Mas Hendra, kita semua adalah satu bagian. Sehingga tidak akan ada kompetisi. Tidak akan ada senggol-senggolan. Tetapi sistem dunia ini menggiring tidak suka itu. Karena memang tujuannya apa? Bagaimana mempreteli kesatuan divine ilahi itu menjadi droplet, ya. Makanya kenapa kemarin ketika COVID bicara droplet, itu tujuannya sebenarnya itu kode bahwa kita sedang dipisahkan ke hubungan spiritual kita. Sehingga silaturahmi nggak boleh berkumpul kan? Tujuannya bukan masalah ada virus, tetapi supaya hubungan spiritual, energi itu terputus. Salaman nggak boleh begini. Padahal di sini ada kekuatan. Kalian bisa makan, bisa mandi, ngusap-ngusap ketika sayang, mau apa, semua ada di sini. Dan ini punya kekuatan transfer spirit ini. Nah, itulah makanya mereka kemarin larang, dan saya bertahan dengan siapapun saya bertemu. Saya harus begini. Dia nggak mau, dan akhirnya dia mau. Ya, dia pakai masker, saya tidak pakai masker. Karena kekuatan spirit kita Ada di nafas. ada di nafas.
Karena ini adalah bukti bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi ngomong-ngomong, berarti kita ketemu di sini, aku selama COVID juga nggak pernah mau disuruh pakai masker gitu. Masa? Iya, sama sekali. Nah, artinya ada signal di dalam tubuh Mas Hendra yang ngasih tahu bahwa ini bukan fitrahmu. Mungkin tidak tahu secara teori, tetapi ada aja. Jangan lakukan. Itu nggak cocok. Karena orang yang menggunakan masker ketika itu akan melemahkan orang yang melihat. Kelihatannya biasa. Dibangunlah narasi untuk melindungi dari droplet, dari sebagainya macam. Mereka selalu menarasikan terbalik daripada divine, daripada yang fitrah, yang seharusnya. Makanya tubuh ini selalu menolak sebenarnya. Ya. Dan kita bisa buktikan bahwa tubuh ini menolak. Dan ketika saya melihat, orang lain melihat yang pakai masker, itu saling melemahkan. Yang pakai masker, dia juga nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena tubuhnya punya body intelligence, punya kecerdasan sel yang menolak untuk dipaksa. Ya, kalau dia pakai sendiri berbeda. Pemaksaan, tubuh ini nggak bisa dipaksa. Karena dia sudah punya mekanisme otomatis dari semesta, dari Tuhan yang ada. Tuhan yang ada di dalam diri kita, dia tidak boleh dan tidak bisa. Dia punya energi, dia punya kekuatan dihadang oleh apapun juga. Ketika kita ikutin itu, maka kita melemahkan itu. Gitu. Dimulai dari mana? Dari mind. Oleh sebab itulah makanya sistem general education pertama-tama dia membuat template, dia menstandarisasi pola pikir supaya seragam, supaya template. Kalau tidak seragam, berarti kamu orang gila. Kamu orang yang ini. Apa yang mereka sedang bangun, yang mereka sedang program, adalah meninabawakan, melemahkan kesadaran. Consciousness-nya dilemahkan. Nah, itulah makanya, supaya apa? Supaya tidak ingat. Boro-boro tidak ingat. Supaya tidak paham. Supaya dia tidak tahu dari mana dia berasal. Bahwa dia, saya, Mbak Citra, kawan-kawan dan semuanya, itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dari situ tidak akan pernah terjadi adu domba. Tidak terjadi permusuhan. Nah, kenapa terjadi? Karena mereka tahu ini adalah kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan dalam bentuk fisik saja. Justru persatuan dimulai dari dalam. Saya mau bersatu, saya mau bersekutu. Baru tubuh ini akan bertemu. Tubuh mengikuti dorongan atau emotion. Energi yang bergerak menyatukan kita. Nah, karena mereka tahu itu, kemudian mereka membangun doktrin-doktrin. Doktrin apa? Kamu agamanya ini, kamu agamanya ini, gaya ini. Yang ini dibuatlah doktrin. Ya ini kita ilustrasikan warnanya hijau, yang ini kuning, yang warna biru. Loh, emang kita berbeda yang menciptakan? Sama kan? Di situ mereka sudah tahu. Makanya di abad 3 sebelum Masehi, abad ini, mereka sudah memulai itu. Itu. Yang berakhir di yang mereka proses dan dimulai tahun 1776. Itu. Mereka membangun Babel besar, yaitu di United States of America. Dimulai dari the cult of Baal. Terus sampai dengan 1776. Disitulah muncul namanya Novus Ordo Seclorum. Seclorum. Yang artinya tatanan baru zaman. Itu. Tatanan baru zaman. Ya, terus mereka mengatakan kalau tatanan dunia baru itu adalah Novus Ordo Mundi. Ah, itu katanya tatanan dua. Tapi buat saya sama aja lah. Itu. Bahasa apa itu? Latin. Bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin? Karena
kekaisaran Romawi menguasai seluruh dunia. Maka itu dipakai. Kekaisaran Romawi berpusat di mana? Berpusat di Roma. But the New Roman, Bahasa Latin berasal dari Kampung Tengah atau Italia Tengah. Itu paham. Latinum. Itu adalah suku Latin di sana. Itu. Nah, dimulai di abad 3 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Di situ mereka iniin. Itulah sejarahnya kenapa masuk ke dalam digunakan menjadi bahasa ilmu pengetahuan atau lingua franca di zaman Renaissance. Nah itu. Nah ada kaitannya nih 1776 dengan Illuminati Bavaria. Illuminus artinya yang tercerahkan. Kok sama nih? Nah itu silakan. Nah, sampai nanti menuju ke yang sekarang terjadi. Jadi sudah lama mereka ini proses. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat itu sepertinya kayak mudah sekali ya saat sekarang ini kayak dihasut, kayak misalnya itu terjebak dalam shadow kolektivitas. Gitu. Mungkin ini juga yang bisa diterjemahkan kenapa banyak orang itu sepertinya mendewakan secara tidak langsung para tokoh-tokoh agama yang mungkin sebenarnya secara spiritualitas mungkin mereka tidak masih mementingkan ego mereka masing-masing, masih jauh, masih dalam dunia 3D-nya mereka gitu loh. Apakah ini yang menyebabkan bangsa ini tuh gampang sekali dibajak? Jadi baik secara Illuminati ataupun mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk memiliki tatanan dunia baru atau bahkan terhadap tokoh-tokoh agama yang menjual spiritualitas. Itu ada hubungannya nggak Pak? Ada. Jadi mereka sebenarnya adalah bagian daripada skenario di mana seluruh dunia dimainkan dengan konsep intelijen, itu. Sehingga kita lihat, ya, intelijen itu selalu membawa mission, sehingga masuklah orang-orang yang membawa dari luar, dari mana, ada mission yang dibawa di situ. Misinya apa? Ya untuk melemahkan tadi yang disebutkan tadi. Ya, sehingga kita semua selalu mendapatkan sesuatu, semuanya hasil impor. Ini adalah bagian untuk apa? Penyeragaman secara global. Coba lihat nih, sekolah aja global sama, ya kan? Semua ngikutin aturan 6 tahun SD. Saya kan bertanya waktu itu, siapa yang ngatur ini? Apa iya? Nah, berarti dari situ berarti ada yang ngatur. Ya, ada yang ngatur untuk seluruh dunia. Sehingga terjemahannya sama, SD, sekolah dasar. Bahasa Inggrisnya elementary school. Sama semua lah, pokoknya semuanya itu sama dengan kan gitu. Makanya ada sama dengan. Itu dan seterusnya. Pola pikir sama. Dan semua merasa bahwa karena pola pikirnya sama, tinggal bersaing angka, disitulah seseorang bisa dinyatakan dia lebih pintar, dia kurang, dan sebagainya. Jadi mulai membuat klaster, membuat klasifikasi, membuat strata, pengkotak-kotakan, terbelah-belah lah itu. Gitu. Terus kemudian dibangunlah, kasta, ya kan? Kasta. Oh kalau yang ini, nah, dibangunlah level keilmuan. Misalnya yang ini strata 1, 2, 3. Kalau mungkin di agama ada level ini, level murid, level guru, level gembala, level apa gitu. Atau misalnya ada marifat, ada sufi dan sebagainya. Dibuat level. Gitu. Supaya apa? Supaya ada hierarki. Kalau ada hierarki, ikutin yang dianggap, ya kan? Dianggap hierarkinya lebih tinggi. Nah, yang menjadi persoalan gak ada masalah.
Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai yang lebih tinggi ini masuk dalam skenario sehingga dimanfaatkanlah untuk menggiring domba-domba ini gitu. Jadi jangan terlalu heran kalau terjadi letupan di sana, ada persekusi mungkin yang sedang ibadah. Sudah percaya itu permainan intelijen. Orang-orang ini kalau tidak digerakkan nggak akan jalan, mendingan tidur di rumah. Makannya susah kok, ngurusin orang lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa hati mereka tidak ada di situ. Hati mereka tidak ada ingin melukai. Karena ada kontrol batin, ada kompas moral, ada kontrol bahwa itu tidak baik. Semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Tapi karena ada psikologi massa, itu tergerak karena ada yang menggerakkan. Ya, contoh hal seperti itu. Jadi memang kita harus sadari semua bahwa memang kita digiring. Nah, oleh sebab itu ini adalah kesempatan mumpung masih kita hidup dan bernafas. Mari kita bangun kesadaran. Kenali kembali jati diri kita sebagai makhluk spiritual. Supaya kita bisa menegakkan kembali jati diri bangsa kita di tengah-tengah dunia internasional yang sedang mencengkram untuk menghilangkan kedaulatan nasional atau kedaulatan bangsa kita yang sekarang sedang kita lihat terjadi. Berarti kalau bisa disimpulkan untuk menjadi spiritual kita sebenarnya tidak perlu guru ya Pak ya? Tidak perlu guru. Guru boleh, ya, guru boleh. Cuman, ya, guru boleh. Cuman jangan salah pilih guru, Ya. gitu kan? Guru boleh. Untuk apa? Menjadi menuntun ini, karena paling tidak pemahaman. Ya, tetapi ingat, ada kompas moral, ada signal divine, ilahi di dalam diri setiap manusia, di mana di situ ada Tuhan. Mulailah bergaul akrab, agar supaya apa? Kita kembali mengenal identitas kita, bahwa kita adalah satu dengan Sang Pencipta. Dari situ akan terbuka dan terbuka. Persoalannya, doktrin yang masuk dijejelin lebih awal daripada yang seharusnya. Fitrah seorang manusia ketika dia lahir 0 sampai 7 tahun tidak boleh dihadang oleh pemahaman apapun juga. Cukup dijaga, dibikin dia hidup ceria dan bersendaguro dengan orang tuanya sampai dia terbentuk sendiri. Karena apa? Divine, Tuhan itu selalu menjaga dia. Untuk apa yang kau akan lakukan di dunia ini, biarkan dulu dia. Tapi karena dia ada di dalam tubuh fisik, nah tubuh fisik ini diintervensi. Mulai dari mana? Mulai di kandungan. Masih dalam kandungan, sudah enjus. Ini merusak signal-signal spiritual yang ada dalam tubuh. Adanya di mana? Di sel. Sel itu kenapa kita mengenal sel? Itu dari bahasa Ibrani. TZEL. TZ itu za, itu keberadaan. El itu Elohim, keberadaan Tuhan. Disitulah makanya nggak usah cari kemana-mana. Ada di dalam dirimu. Menyatu. Gitu, menyatu. Unity. Nah, kalau itu kita sudah sungguh-sungguh pahami, kita kenali, maka hidup kita itu akan mengikuti kemana arah kontrol daripada divine tadi, daripada ilahi. Ya. Makanya masing-masing orang menyebutnya berbeda-beda. Mungkin kalau di Ambon ya, bilang tete manis. Maksudnya sama. Tuhan. Tete manis. Tete manis itu. Aku baru denger ini, aku baru. Ya, itu salah satu. Entah di Jawa Gusti. Iya. Ya kan? Entah di mana. Ini kan penyebutan saja. Lalu kemudian disebut dalam bahasa Indonesia Tuhan.
Setelah saya selidiki dari mana kata Tuhan, oh ternyata dari asal katanya Tuhan, ditambah huruf H, dulu dibawa oleh pendeta dari Belanda. Itu kemudian disosialisasikan. Lalu di persamaannya kalau bahasa Inggris God, ya udah kita ikut-ikutan aja. Gitu. Jadi kita ini hidup dalam template pemahaman pola pikir yang diseragamkan. Akhirnya nggak pernah ketemu dengan identitas yang sesungguhnya. Itu. Seragamkan sesuai dengan harapan mereka, bukan sesuai dengan tujuan kenapa kita dihadirkan ke dunia ini.